Selamat pagi, salam 123. Yes, yes, yes. Welcome back to my channel Indra 64. Terima kasih teman-teman yang sudah subscribe dan rekan-rekan kawan-kawanku di menunggal berada yang sudah mendukung saya, yang sudah komen. Kiranya kalian diberkahi dan kiranya rezeki kalian bertambah, dan apapun yang kalian minta kiranya terjadilah. Dan para sales, kiranya banyaklah orderan kalian, dan juga Bapak Ibu yang bisnis, buka bisnis toko atau apapun itu di perusahaan, kiranya diberkahilah bisnis kalian. Oke, hari ini kita mau belajar tentang bagaimana caranya menjual kepada customer yang sudah langganannya di distributor lain. Bagaimana menjual kepada customer kita atau pemilik toko yang sudah mempunyai langganan distributor lain. Dalam arti kata, produknya sama dan apa yang harus kita lakukan. Oke, saya memberi tips, maaf, ketika saya memiliki pengalaman ketika saya bekerja di dunia handphone, tentunya tahun 2004-2008, produknya sama, harganya sama, dalam arti kata tanda kutip harga sama, dan tentunya ada beberapa, mungkin ada beberapa distributor, beberapa langganan pemilik toko yang sudah mendukung distributor tersebut, dan ada beberapa toko yang lain juga mendukung distributor tersebut. Otomatis ada beberapa tentunya pemilik toko langganan kita yang mendukung perusahaan kita. Dari sisi lain ada juga mungkin toko tersebut pertama mendukung kita yang pertama, ada lagi toko yang lain mendukung distributor lain, mungkin kita di nomor 2 kan. Jadi menurut saya, buat para teman-teman, ketika engkau menghadapi kendala seperti ini, mungkin teman-teman bicara tentang ini kita harus perkuat hubungan. Menurut saya itu bukan masalah hubungan, tetapi bagaimana kita mengimplementasikan konsep strategi penjualan. Pertama, saya memberi tips seperti ini karena saya mengalami. Pertama, bagaimana kita harus mencari tentunya distributor lain menjual ke toko A. Toko A mendistribusikan kemana? Jadi kita harus tahu dulu. Tentunya kan toko A tidak mengambil ke produk kita. Jadi ketika distributor lain memberikan produk ke toko A, kita mau lihat toko A ini mendistribusikan kemana, pengirimannya kemana. Jadi kita harus tahu itu dulu. Kedua, mungkin itu baru dari sisi hubungan. Hubungan kan berjalan dengan waktu, tetapi kan belum tentu kita sudah akrab dengan mereka, dengan toko si A, karena kita distributor lain. Sedangkan distributor tersebut sudah akrab dengan distributor A. Nah, apa yang saya lakukan yang waktu itu adalah saya harus tahu toko A mendistribusikan barangnya kemana. Dan kedua, saya menjalinkan hubungan. Dan ketiga, saya harus mencari pengganti toko A supaya toko B loyalitasnya ambil produknya ke distributor saya, ke perusahaan saya. Ya, satu produk sama, harga mungkin sama, tanda kutip, tetapi bagaimana beberapa distributor sudah memiliki langganan yang sudah ada, dan bagaimana kita mengambil supaya dia mengambil produk kita. Nah, itu yang saya berikan tadi. Pertama, jangan lupa kita harus tahu strategi penjualannya, toko A kirim barang kemana saja. Dan kedua, kita memilih hubungan. Dan ketiga, kita harus mencari pengganti toko A supaya produk kita tentunya distribusinya lancar. Dan berikutnya adalah tentunya kita harus tidak lupa juga bagaimana yang bukan cuma toko A kirim ke kaki kakinya, cuma kita harus cari lagi. Selain dia kirim ke kaki kakinya, kemana lagi tentunya. Ya, dan biasanya buat teman-teman, tidak selamanya stok dalam suatu distributor itu ready. Ada kalanya kosong. Dan tentunya mereka toko A pasti memprioritaskan mengambil produk kita. Tentunya ada orderan, ada pesanan. Tetapi saya sarankan ketika toko A memberi atau mau order pesanan kita atau produk kita, tentunya teman-teman sebagai sales tidak harus memberikan 100% produknya. Kenapa? Karena dia belum tentu loyal di distributor kita, di perusahaan kita. Dia menganggap kita di nomor 2 kan. Yang saya maksudkan di sini adalah bagaimana kita menfokus mensupport toko B
yang sudah menjual produk kita dan memasarkan distribusi produk yang itu yang kita pertahankan. Jadi toko A kita kasih mungkin barang yang mungkin 50%, tetapi toko B kita fokuskan barang kita kasih 100%, karena itu adalah tentunya omset kita ada di toko B, tentunya omset kita di toko A juga, tetapi tidak maksimal. Dan selebihnya dari itu, jangan lupa toko A yang mengirim barang, yang orderan barang ke kaki-kakinya, kita juga harus menjual produknya ke mereka. Dan jangan lupa harga toko B yang kita distribusikan sebagai mungkin master dealer atau dealer harus dibedakan dengan toko kaki-kaki A. Mungkin kita bedakan lebih mahal, mungkin 25.000 atau 30.000 atau 50.000, supaya toko B bisa menjual distribusi dan toko A, toko B yang kakinya toko A bisa menjual juga. Dan kita mau tahu, dan nanti harga yang dari toko A yang memberikan kaki-kakinya ke toko A itu baru kita tahu harga yang dia jual berapa pasarannya. Pengalaman ini ketika saya bekerja di suatu perusahaan, tentunya di produk handphone 2004-2008. Pada saat itu saya baru mengerti bagaimana kita tidak hanya membina hubungan ya relationship kepada dealer, tetapi kita harus mengatur strateginya. Ketika kita mengatur strategi yang tepat, dan tentunya ada langganan, ada pemilik toko yang mengambil produk kita, itu merupakan aset omset kita kepada toko B tersebut. Tetapi toko A itu menjadi ancaman. Pertama, kita sudah tidak mendistribusikan atau tidak terlalu loyal kepada beliau karena kita sudah memiliki toko B. Jadi kita fokus ke beliau, itu satu. Ya. Yang kedua adalah kita mendistribusikan, menjual barang ke toko kaki-kakinya A. Jadi harga yang saya berikan itu otomatis tidak beda jauh dengan toko A yang mengambil ke distributor lain. Buat teman-teman, ketika kau jumpai ini, tentunya kau boleh tanya atau komen atau bagaimana cara pun, karena saya alami itu ketika 2004-2008 ketika saya bekerja di distributor handphone Nokia. Dan saya alami itu ketika saya mendapatkan hal ini ketika saya berteman dengan orang-orang yang sudah berpengalaman, tetapi saya memiliki strategi seperti itu juga. Bagaimana caranya produk kita itu laku. Jadi bukan masalahnya belajar membina hubungan itu benar, tetapi kita harus atur strategi bagaimana barang yang kita jual, produk yang kita jual, ada toko atau langganan yang mendukung pendistribusian barang kita itu. Jadi buat teman-teman, ketika engkau bekerja dimanapun, kau harus memiliki, kawan-kawan harus memiliki konsep strategi penjualan yang benar. Bagaimana produk saya laku di pasaran, dan bagaimana saya mengambil omset penjualan dari tentunya dari perusahaan lain, dari distributor lain, supaya yang dulunya langganan itu tidak mau ambil barang kita dan ternyata dia mau berbalik ambil barang kita. Itu yang pertama. Yang kedua, berbicara tentang harga. Harga itu kalau menurut saya secara nasional itu tanda kutip ada perbedaannya. Tetapi di praktek lapangannya memang dikatakan itu harus sama dengan nasional. Tetapi di praktek lapangannya itu tidak mungkin, karena ada beberapa distributor yang mendukung langganan kita toko A. Demikian juga distributor lain mendukung toko yang pro kita. Jadi menurut saya, ketika satu produk dan memiliki 4 distributor atau 3 distributor, 2 distributor, itu menurut saya itu jarang, sangat berbicara itu sangat disamakan. Kenapa? Ketika harga disamakan itu jalur distribusinya pasti akan mandek dan tidak lancar, karena kita berbicara ketika harga sama, produknya sama, distributornya saja berbeda, dan sistem penjualannya aja berbeda, dan caranya mengaplikasikan bagaimana kita membina hubungan kepada para pelanggan kita. Dan yang saya mau bagikan ini adalah bagaimana kita sebagai sales, apapun itu bergerak di bidang apapun, harus jeli. Bukan masalah bagaimana kita bina hubungan, tetapi bagaimana produk kita ada yang mendistribusikannya. Bukan masalah membina hubungan, titik di perkara tidak.
saya lebih setuju ketika bagaimana produk yang saya jual ada yang mendukung perusahaan saya dan ada yang menjual distribusikannya. Di sisi lain, bagaimana caranya saya mengambil market yang dulunya toko A merasa mungkin didukung oleh distributor lain, bagaimana cara saya mengambil pasar. Nah, disitulah kita sebagai sales harus memiliki trik. Dan di trik itu bukan masalah kita belajar tentunya mungkin di buku atau kita belajar dari teman-teman yang satu level sebagai sales, tidak, tetapi kita belajar kepada orang-orang yang lebih senior yang sudah berpengalaman. Tetapi juga tentunya kita sebagai sales harus banyak tentunya bersosialisasi, membina hubungan kepada merek-merek lain atau kepada perusahaan-perusahaan lain. Disitulah teman-teman sebagai sales mendapatkan ilmunya bagaimana strategi menjual produk tersebut ketika kita mau menjual produk kepada langganan yang sudah ada distributor pengambilnya, tetapi bagaimana caranya kita mengambil pasar produk tersebut. Oke, itu saja teman-teman, kiranya ini sangat bermanfaat. Jangan lupa dukung terus dan subscribe, kiranya saya mencapai akhir tahun 500 subscriber dan tahun depan bulan Mei saya mencapai 1000 subscriber, 4000 jam tayang. Kiranya ini sangat bermanfaat dan jangan lupa tetap notifikasi lonceng sekiranya Anda teman-teman bisa mendapatkan informasi tentang konten saya selanjutnya. Oke, salam 123, yes.